Halo, assalamualaikum. Kembali dengan tips pajak media di sini. Kali ini kita akan membahas Apikan, aplikasi penghitung PPh 21 karyawan yang mulai berlaku di tahun 2024 ini. Seperti kita ketahui bahwa mulai Januari 2024 proses bisnis pemotongan PPh pasal 21 atas pegawai mengalami perubahan yang sangat signifikan ya. Tarif yang berlaku sekarang adalah tarif efektif, baik itu tarif efektif bulanan maupun harian. Ya. Untuk karyawan tetap, tentunya kita akan menggunakan tarif efektif bulanan. Jika jumlah pegawai hanya 1, 2, 3, 4, 5, maka rasanya tidak perlu Anda menggunakan alat bantu ini. Anda cukup menggunakan langsung input atau key in istilahnya. Kita langsung input di aplikasi Ebupot ya, aplikasi Ebupot 21. Namun bagaimana jika jumlah karyawannya banyak, 10, 100, bahkan 500? Anda sangat disarankan untuk menggunakan alat bantu ataupun Excel ataupun apapun itu. Anda bisa browsing-browsing, dan dari kami Tips Pajak Media menyediakan solusinya, namanya adalah Apikan, aplikasi penghitung PPh 21 karyawan yang basisnya adalah Excel. Baik, ini adalah tampilan dari Apikan Dinamik. Apikan Dinamik ini adalah versi 218. Eh, ini adalah pembaruan dari Apikan yang mungkin sudah Anda terima, Apikan Quick, Apikan Lite, dan Apikan Plus ya. Ini untuk Gold ini kapasitasnya adalah 500 karyawan nantinya ya. Kami perkenalkan di sini eh, proses bisnisnya adalah menggunakan ini adalah Apikan ini dibuka dengan Microsoft Excel ya. Dibuka dengan Microsoft Excel. Nanti silahkan masukkan di sini. Kemudian yang perlu dilakukan adalah kita pertama adalah ini. Ini tombol-tombol yang bisa dilakukan. Yang perlu dilakukan pertama kali tentunya adalah entry data. Nah, entry data ini contohnya adalah kami berikan 5 terlebih dahulu ya, silahkan. Contohnya adalah seperti ini, ID karyawan, kemudian departemen jabatan. Ini tanggal pembayaran penghasilan adalah tentunya harus ada di bulan, misal ini untuk Januari, maka tanggalnya adalah di bulan Januari. Ini silakan disesuaikan dengan tanggal pembayaran kepada karyawan Anda, karyawan perusahaan Anda. Baik, kita input satu persatu. Ini contohnya Pak Taufik Hidayat, BOD, jabatannya Direktur, tanggal lahir 1 Januari 1970. Kita scroll ke kanan. Di Apikan ini masing-masing sudah kami berikan catatannya sehingga Anda bisa membaca di sini ketentuan-ketentuannya. Misal ada yang kanan bawah ini ada merah-merah, artinya itu ada keterangannya. Tanggal lahir harus Anda masukkan, kemudian NPWP, apakah sang karyawan ini memiliki NPWP? Silahkan Anda bisa pilih ya, dan Anda juga bisa pilih tidak. Ya, bisa ya, bisa tidak. Kemudian NPWP adalah formatnya ikuti di atas ini. Formatnya adalah XX titik, XXX titik, XXX titik, X strip, XXX titik, XXX ya. Di sini kemudian untuk yang ini NIK menggunakan ini ya, menggunakan tanda petik di atas. Silahkan gunakan ini untuk NIK. Alamat silahkan tulis alamat, kemudian jenis kelamin masukkan laki-laki atau perempuan. Di sini sudah kami sediakan drop down-nya, laki-laki atau perempuan. Oke, kita scroll ke kanan. Nah, status PTKP silahkan Anda pilih status PTKP-nya. Sudah kami drop down juga sehingga akan muncul seperti ini. Lalu akan muncul gaji pokok berapa, lalu yes or no di kolom Z ini adalah untuk tunjangan PPh. Tunjangan PPh ini ditanggung perusahaan apa tidak. Nah, jika ditanggung perusahaan maka tentunya ini kita pilih yes. Dan yes ini artinya dengan kata lain adalah gross up. Bagaimana jika tidak ditanggung? Maka silahkan pilih no. Silahkan pilih no, maka itu artinya adalah gross, bukan gross up. Artinya tidak ada tunjangan PPh.
Baik, berikutnya adalah tunjangan lain yang bersifat tetap, silahkan masukkan di sini. Kemudian honorarium dan imbalan lain sejenisnya, uang lembur, tunjangan lainnya yang bersifat tidak tetap, masukkan di sini. Kemudian di sini ada adalah yes or no. Yes or no ini tentang JHT, JKM, JKK, jaminan pensiun dan BPJS Kesehatan. Ini Apikan telah mengakomodir sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan ya, ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di mana untuk BPJS dari pemberi kerja itu adalah 4% ya. Kemudian jaminan kematian dari pemberi kerja adalah 0,3%, jaminan kecelakaan 0,24%, jaminan pensiun dari pemberi kerja adalah 2%. Jika Anda pilih ya, maka kami sudah menghitungkan dan akan masuk di sini. Bagaimana jika ternyata angkanya tidak sesuai? Jangan khawatir, untuk kolom AE ini adalah free input. Jadi jika menurut Anda tidak sesuai dengan ini, Anda bisa masukkan angka menurut Anda. Contohnya, ini bukan 1743475 melainkan 1 juta misal. Ya, ini masih bisa untuk diedit ya. Oke, kita back. Berikutnya, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya masukkan di sini. Lalu tantiem, bonus masuk di sini sehingga akan terjumlahkan. Jumlah penghasilan brutonya ada berapa? Ada di sini. Ini yang jenis TER ini sudah otomatis juga. Nah, lalu tarif ini juga sudah otomatis. Kemudian PPh 21 inilah keunggulan dari Apikan. Kami telah menghitungkan PPh 21 menurut sesuai dengan ketentuan. Sehingga Anda tidak perlu pusing-pusing untuk menghitung berapa PPh 21-nya. Kemudian adalah oke di sini PPh 21 bulan Desember. Oh ya, kami ingatkan kembali bahwa ini untuk pemotongan bulanan menggunakan TER ini adalah berlaku untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Artinya ini berlaku untuk masa pajak Januari sampai dengan November. Untuk Desember nanti menggunakan perhitungan ulang. Oke, ini yes or no ini adalah untuk jaminan pensiun ya. Jaminan pensiun yang dibayar sendiri di bagian ini ya. Jaminan pensiun, JHT dan BPJS Kesehatan yang dibayar sendiri. Misal ini BPJS Kesehatan, kalau yang di kiri tadi adalah 1% ya. Nah ini 4%, ini adalah 1%-nya. Lalu JHT yang ditanggung pekerja yang ditanggung sendiri adalah 2%, kalau yang dari pemberi kerja adalah 0,3%. Kemudian jaminan hari tuanya 3,7%. Oke, sekali lagi angka ini juga free, Anda juga bisa mengisi sesuai dengan perhitungan Anda. Misal di sini zakat tidak dibayar melalui pemberi kerja, kemudian potongan karyawan tidak lain sehingga akan muncul di sini take home pay karyawan. Oke. Nah, sebenarnya ini untuk penghitungan untuk dalam rangka SPT, dalam rangka SPT masa PP 21 dalam rangka pajak adalah hanya sampai di sini ya, karena kita muncul yang perlu kita masukkan adalah berapa brutonya ya 29906 dan berapa PPh 21-nya. Nah, dua angka ini sebenarnya yang kita cari. Berapa bruto dan berapa PPh 21-nya. Oke, ini karena PPh 21 ini adalah perhitungan dari Apikan, kita akan uji ya. Kita akan menguji apakah penghitungan dari Apikan ini sudah benar atau belum. Mengujinya bagaimana? Mengujinya menggunakan kalkulator pajak yang dimana Anda bisa akses di sini di kalkulator.pajak.go.id ya. Anda bisa masukkan di sini kalkulator.pajak.go.id. Oke, kita cek, kita uji. Penghasilan bulanan, kode objek pajak adalah pegawai tetap. Ini adalah gross up. Kita coba ya, kita coba gross up. Kemudian penghasilan brutonya di sini.
Oke, kita coba ketik 29906. Kita ini aja ya, 29906.252. Biar bisa di-copy. Ya, PTKP-nya apa? Kita lihat atas sendiri PTKP-nya apa? K3. Oh ya, untuk ini silakan diisi gross ya, karena di kami tadi sudah menghitungkan ya, karena di sini di aplikasi ini sudah menghitung ini. Nah, sudah menghitung tunjangan PPh ini berdasarkan tunjangannya ditanggung pemberi kerja atau tidak. Oke, kita coba terlebih dahulu. Berapa hasilnya? Kita masukkan captcha di sini ya. DJN 5N. Oke, hasilnya adalah di sini. 3289687. Oke, hasilnya adalah di sini. 3289687. Kita uji apakah sama? Oke, udah sama ya. Di sini juga sudah muncul 3289688. Selisih 1, pembulatan 1. No problem. Seperti itu ya. Jadi sudah valid. Namun kita untuk meyakinkan kita coba satu lagi ya. Kita coba satu lagi yang siapa? Yang nomor 3 ini ya, yang Ibu Sonya nomor 3 ini. Brutonya berapa ini brutonya? Brutonya adalah ini 22065.741. 22065.741. Ya, 22065.741. PTKP-nya adalah K0. Dan ini adalah MAYAYY. Hitung. Kode keamanan tidak sesuai. Oh ya, salah ketik. AX 4Y8. Hasilnya adalah Rp1.985.916. Kita cek. Ini ya. 1985917. 1985917. Beda pembulatan Rp1. Never mind. Seperti itu pembaca dan pemirsa untuk penghitungannya. Jadi sudah valid ya, sudah valid perhitungan dari aplikasi ini. Silahkan Anda gunakan tools ini untuk memudahkan pekerjaan Anda dalam melakukan penghitungan pemotongan PPh pasal 21. Lalu sampai sejauh mana fitur aplikasi ini? Nah, tidak berhenti di sini. Sebagaimana kita ketahui bahwa PMK 168 2023 itu mewajibkan Anda para pemberi kerja untuk membuatkan bukti potong bulanan ya, membuatkan bukti potong bulanan meskipun pajak yang dipotong adalah Rp0. Nah, di kami telah menggunakan aplikasi ini telah menggunakan fitur impor ya, fitur impor ke 17218. Caranya adalah kita masuk kembali ke entry data tadi, kita simpan ke database ya. Kita simpan database. Lalu kita buka database di sini, akan muncul di sini. Dan kita scroll ke kanan. Ini dia. Untuk Anda copy ke format impor. Ya, format impor. Format impornya apa? Format impor sudah bisa Anda unduh dari DJP Online. Namun
Kami juga telah menyediakan di sini. Ini format uploadnya adalah di sini. Depannya ini harus di-rename dengan NPWP ya. Depan ini harus di-rename dengan NPWP. Contohnya adalah seperti ini. Oke, kita akan buka. Dan kita untuk impor kita tinggal melakukan copy paste dari angka ini. Nah, dari nomor ini misalnya ada 5 baris. Silahkan Anda copy di sini. Ya, copy lalu kita paste di sini. Nah, kita paste di sini. Ini kita hapus dulu sebelumnya. Nah, copy lalu kita paste di sini. Copy dan di sini pojok di sini kita paste. Nah, di sini. Untuk tanggal pemotongan silahkan diikuti formatnya. Ya, seperti ini. Lalu tidak. Oke, lalu kita save. Jangan lupa kembali ke set recap ini, Anda pilih di sini. Nah, Anda pilih di sini masa pajaknya masa pajak berapa? 1 kah, 2 kah? Nah, sebaiknya kita contohkan 1 ya. Lalu jumlah bukti potong yang akan Anda impor berapa? Nah, misalnya ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, maka ini tentunya harus kita ubah dengan 5. Seperti itu, kita save lalu kita upload di DJP Online. Selain itu, Apikan juga menyediakan slip gaji. Anda bisa lihat di sini. Slip gaji Maria Christine contohnya ya. Bulannya adalah bulan 1. Nah, jika bulan 1 Maria Christine ini adalah di sini gajinya di 4 juta, potongannya adalah BPJS tenaga kerjaan, kemudian tinggal klik panah-panahnya ya. Tinggal klik panah-panahnya. Oke, sekian itulah tadi Apikan aplikasi penghitung PPh 21 karyawan yang tentunya didesain untuk memudahkan Anda untuk melakukan penghitungan PPh 21 karyawan mulai tahun 2024 ini. Silakan dapatkan Apikan melalui link di deskripsi di bawah. Sekian, semoga bermanfaat. Salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.